Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunyo Akhirat dimanapun Anda berada. Setelah pengunduran dari Miftah atau Kang Taim sambil menangis sesenggukan, entah itu betul-betul menangis atau hanya tangisan yang takut kehilangan jabatan, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Nah, ini berikut ada kabar dari Istana, respon Istana soal keputusan Gus Miftah atau Kang Taim mundur setelah 43 hari menjabat sebagai utusan presiden. Istana turut memberikan respon perihal keputusan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah atau Kabib Miftah mundur dari utusan presiden setelah 43 hari menjabat. Seperti diketahui, Kang Miftah ini menjadi bagian kabinet merah putih setelah dilantik oleh Prabowo Subianto menjadi utusan presiden pada Selasa 22 Oktober 2024. Miftah mendapat tugas oleh Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Hanya saja dalam perjalanan waktu tepat 43 hari menjabat di Kabinet Merah Putih, dirinya tersandung kontroversi karena mengolok-olok penjual es teh. Nama Miftah pun banjir sorotan hingga desakan mundur dari jabatannya. Kini dirinya menyatakan secara resmi mundur sebagai utusan presiden pada Jumat 6 Desember 2024. Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon soal mundurnya Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pihaknya, kata Hasan, menghormati keputusan Miftah mundur dari utusan khusus kepresidenan tersebut. Kita hormati keputusan beliau, kata Hasan Jumat 6 Desember 2024. Sebelumnya Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan di tengah kasus penghinaan terhadap penjual es. Saya sambil menangis memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, ujar Miftah dalam konferensi pers di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman di Yogyakarta, Jumat 6 Desember 2024. Gus Miftah yang dikenal sebagai pendakwah ini mengatakan keputusan mengundurkan diri diambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun termasuk dari Presiden Prabowo. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Wah, keren kan? Miftah mengatakan keputusan ini dia ambil bukanlah sebuah akhir atau langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara dengan cara lebih luas dan beragam, ujarnya. Dan si Miftah ini mengatakan, seorang berjiwa besar pernah berkata kalau jabatan itu adalah titipan sementara. Itu adalah sarana untuk berbuat kebaikan.
Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian pada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas saat menjabat dan memiliki kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa berikan manfaat, ujar Miftah. Miftah diketahui sebelumnya menjadi sorotan publik setelah mengolok-olok seorang penjual es teh bernama Son Haji. Video yang terjadi saat acara sholawatan yang di lapangan DRH Supardi, Sawitan, Kabupaten Magelang, 20 November 2024 tersebut viral. Saat itu Son Haji tengah menawarkan dagangan es tehnya kepada jamaah sholawatan. Lantas Miftah yang berada di atas panggung bertanya kepada Son Haji dan terlontar kata yang kurang pantas, kata goblok. Es tehmu jik okeh ramas, masih yokono didol goblok. Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih ya, sana dijual goblok, ujar Gus Miftah dari atas panggung. Sontak para jamaah tertawa, begitupun orang-orang yang berada di atas panggung. Hal tersebut menimbulkan reaksi dari publik, bahkan muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Gus Miftah dari jabatannya. Setelah menuai sorotan karena mengolok-olok penjual es teh dengan sebutan goblok, Gus Miftah mundur dari utusan Presiden. Keputusan Miftah mundur dari utusan Presiden disampaikan langsung oleh pemilik nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman di Ponpes Ora Aji miliknya di Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, Jumat 6 Desember 2024. Tuh. Ini menarik. Jadi pengunduran Miftah itu resmi direspon oleh pihak istana dan menghormati keputusan. Berarti apa? Diamini. Kita tunggu penggantinya Miftah itu siapa? Utusan khusus Presiden. Nah, ini sebagai iktibar pembelajaran buat kita semua. Jabatan itu amanah yang harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai kejadian yang menimpa Miftah ini terjadi kepada kita tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.